Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita lanjutkan materi ya. Jadi, untuk pertemuan 9 dan 10 itu sebenarnya membahas tentang, NoSQL ya, tentang not only SQL. Ini, pengembangan dari SQL yang kemarin ada dilakukan praktik ya, yang untuk database terstruktur yang terdiri dari baris dan kolom ya, itu dan strukturnya pasti ada tipe datanya, ada, tabel-tabel yang berelasi, ada, eee, baris dan kolom secara struktur. Nah, itu namanya, SQL. Nah, karena, eee, besarnya data yang semakin tumbuh tiap tahun, maka sebuah perusahaan, tentu akan membutuhkan sebuah teknologi penyimpanan data yang lebih baik, gitu. Nah, maka dari itu muncullah beberapa jenis-jenis ya, atau produk-produk dari, database NoSQL. Nah, kalau kita bahas ya, secara retoricalnya dulu, nanti akan saya demokan untuk NoSQL yang menggunakan, basis data NoSQL menggunakan MongoDB, salah satunya. Walaupun masih banyak pilihan-pilihan yang lain, gitu. Oke. Nah, sebenarnya bisa baca dulu nanti ya, theoretical-nya yang ada di NoSQL Movement bab ke-6 ya. Di sini, dibahas, mulai dari apa yang melatar belakangi adanya NoSQL ya, lalu bagaimana nanti ya perbedaan antara NoSQL dengan database relasional ya, terus, ada beberapa perbandingan ya, prinsip-prinsip yang ada pada SQL dan juga NoSQL ya. Dan kalau ini tidak perlu dulu karena cukup advance ya kalau praktikumnya. Kalau di pengantar sains data cukup ada di mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, di sini jelaskan bahwa, NoSQL ya dan juga ada satu lagi namanya NewSQL ya. Tapi kita bahas yang NoSQL dulu. NoSQL itu salah satunya adalah MongoDB, itu dia, MongoDB. Nah, ini penyimpanan datanya berbasiskan, dokumen ya, tapi dokumen bukan, dimaksudkan untuk berupa file atau kalau mungkin kita berpikir bahwa dokumen itu berupa kertas-kertas, bukan file dokumen bukan, tetapi di dalamnya itu ya, ada semacam misal, eee antara kalau di SQL itu atribut ya didefinisikan misal saya punya tabel dosen ya, dosen. Di dalamnya ada nama dosen dan lalu ketika di-insert maka ada nama dosennya. Jadi atributnya nama dosen, isinya adalah misal Tresna. Nah, kalau di MongoDB yang berbasiskan dokumen store, itu didefinisikan ya, misal di sini ada nama underscore dosen titik 2 diberikan petik Tresna gitu. Di bawahnya lagi misal ada alamat. Nah, alamatnya sebagai, atributnya nanti titik 2 ya, isinya jalan apa gitu. Dan ini dituliskan secara mudah ya. Nah, kalau di, SQL kita harus ya, cukup lengkap, harus kita definisikan insert-nya, value-nya, ya tipe datanya dan sebagainya. Nah, kalau yang berbasiskan NoSQL, itu hampir kita tidak perlu mendefinisikan tipe data. Nah, inilah yang mungkin, fleksibilitas dari, NoSQL ya. Terus perbedaannya lagi juga di NoSQL itu tidak ada relasi ya, tidak ada relasi. Jadi asumsinya adalah satu tabel itu adalah satu, eee topik ya, satu topik tabel. Jadi kalau saya punya data prodi sains data, ya prodi sains data. Kalau data nama dosen, ya nama dosen, gitu. Kalau misal nanti nama,
prodi digabungkan ke nama dosen, itu lebih baik, karena memang tidak ada relasi di dalam NoSQL. Dan ini sifatnya sudah didesain seperti itu di NoSQL, gitu ya. Jadi digabungkan nanti. Dan itu tidak menjadi problem karena memang sudah didesain untuk data yang besar, ya NoSQL. Nah, selain document store ada key value store, ada kolom database, ada graph database. Nah, nanti minggu depan akan kita bahas yang graph database. Ya. Nah, yang untuk MongoDB nanti akan kita gunakan yang document store. Ya. Oke, nanti bisa ada dibaca sendiri secara teorikalnya ya. Di dalam ini ada prinsip-prinsip ya yang pada database relasional itu ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 prinsip: atomicity, consistency, isolation, dan durability. Disingkat ACID ya. Sedangkan kalau yang ada di database ya untuk many nodes. Nah, oh ya, ini juga di NoSQL sebenarnya juga didesain untuk apa namanya, melakukan replikasi node, yang artinya database bukan hanya disimpan di dalam satu server saja, tapi juga bisa disambungkan atau direplikasi ke server yang lain. Dan ini akan menjadikan database semakin powerful ya, ketika ada misal down atau sedang ada load data yang besar ya, itu kelebihan-kelebihan yang dimiliki NoSQL dibandingkan database relasional ya. Jadi kalau di database ya on many nodes, banyak server, ini ada prinsipnya adalah CAP, consistent, available, partition tolerant ya. Jadi memang dilakukan partisi nanti dari beberapa server ya. Oke. Bentuk-bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau yang document store ya, nah ini kalau bentuk relasional ya, relasional. Di sini ada nama, birthday, person ya, lalu person ID, sambung lagi ke tabel yang lain, hobby ID juga menjadi foreign key ya, terus menyambung ke primary key yang lain gitu. Ini yang relasional. Nah, bagaimana ketika diubah menjadi apa namanya, NoSQL atau yang misal di sini subnya adalah column oriented database misal, maka tidak ada relasional di antara tabel. Maka selayaknya, satu atribut misal, itu misal dia berasal dari beberapa tabel, nanti dijadikan satu di dalam satu value. Jadi kalau hobi tadi bercabang ya, ini relasi ke sini, ini relasi ke sini, maka dia akan dijadikan satu row gitu ya, satu row. Ini yang berbasiskan kolom oriented database. Lalu ada yang key value store ya. Key value store, nah ini ada nama, nanti isinya adalah Josh D. Bezos. Misal birthday ini adalah isinya tanggal. Hobi ini adalah satu row yang isinya hobi dari orang ini. Jadi ada key value. Ya, ada comment store. Ya, ini nanti yang kita gunakan di dalam MongoDB. Kalau yang document store ya, ini sebenarnya juga hampir sama ya, hampir sama dengan key value store ya. Hampir sama prinsipnya. Kalau bisa kita lihat, misal di sini ada satu web ya, satu web, mungkin nanti dia akan diajari untuk misal pemrograman web ya, bagaimana menyambungkan antara basis data dengan antar muka di dalam web ya. Kita bisa lihat bahwa postingan di dalam web itu tentunya kan berasal dari database kan gitu. Nah, misal di sini ada author ya, author name, di sini susunannya ada juga kolom author table, article table, reader table, dan comment table. Nah, susunannya seperti ini ada di sebenarnya. Ya. Title ID, title of article ya. Article ID, nomor artikelnya, body of the article, author,
penulisnya, Isaac Asimov misal. Comments ini bisa diambil dari sini, ya. Di dalam comments itu ada juga susunannya, di dalamnya lagi ada. Jadi kalau ke key value hanya terbatas dengan key sama value-nya, kalau di document store satu atribut itu bisa jadi memiliki beberapa atribut lagi. Comments ya, username di dalamnya ada username-nya siapa? Freeze. Join date tanggal 1 bulan berapa ya, comment ID, body, replay ya. Bahkan di dalamnya lagi ada lagi. Nah, ini kelebihan dari the document store ya, document store. Nah, di document store. Jadi bukan hanya terbatas sama key value adik ya. Bukan hanya terbatas seperti ini, tapi bisa di-sub-kan seperti ini. Ya. Oke. Dan ini beda sekali dengan struktur yang ada di dalam relational database yang harus memerlukan apa namanya? Koneksi ya atau relasi di antara tabel ya. Dan tentu query-nya cukup kompleks ya. Nah, lalu yang NoSQL yang lain itu ada graph database. Di mana graph database ini mencoba untuk membuat bentuk database yang berbasiskan network ya atau jaringan. Nah, ini kalau misal kita lihat ya, Josh the Boss ya, itu teman dari Fritz von Braun gitu. Dia owner dari Octopus Table misal. Fritz von Braun juga customer dari webshop. Webshop memiliki customer ya, misal Freddy Stark ya. Dan ini terus sambung seperti itu. Misal ini Tresna. Tresna adalah milik prodi dari tabel misal prodi sains data itu. Tresna juga kawan dari dosen A ya dan lain sebagainya. Ini berbasiskan network ya, graph database. Nah, ini biasanya ada node sama edge ya. Ini nodes-nya ya, nodes itu the entities themselves in a social network this could be people. Ya, ini belum tidak pasti people, bisa atribut yang lain ya, nama barang, nama benda boleh. Edge, the relationship between two entities. Jadi ini node-nya kalau sambungannya ini adalah edge yang menyambungkan di antara dua node. Ini yang bentuk database yang graph namanya. Ya. Ini tentu beda sekali ada dia dengan paradigma di dalam database relasional yang sangat kaku sebenarnya. Kaku dalam arti mulai dari tipe data harus ditentukan, harus ada relational database yang konsisten ya dan sebagainya. Nah, inilah yang membedakan antara relational database dengan NoSQL ya. Nah, ini kalau kita flashback sedikit dengan materi yang dulu ya, yang pengantar sains data 1 di topik data science in big data world sudah pernah saya bahas sebenarnya. Ya seperti ini bentuk-bentuknya. Jadi kalau database relasional ya dia sulit ya. Dia harus ditantang dengan menyimpan data yang jumlahnya besar. Yang di mana kalau sudah jatuh ke jutaan atau puluhan juta itu mungkin akan lambat sekali dalam prosesnya gitu. Ya. Lalu ketika dilakukan query juga, apalagi query-nya misal berjenjang ya, bukan hanya select bintang from apa, tapi menyambungkan dua database, itu bisa jadi berat ya. Lalu inilah yang SQL yang saya bilang tadi ya. Jadi ya dia berbeda sekali ya, dia berbeda sekali. Dia didesain memang untuk data yang bertumbuh, yang tidak ada habis-habisnya. Lalu bisa dilakukan juga untuk melakukan pemrosesan multinode, banyak node ya. Lalu menangani data untuk menampilkan streaming, proses streaming, menampilkan grafik ya, dan juga bentuk-bentuk data yang tidak struktur, gambar, audio ya, dan sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuknya yang saya sebutkan tadi ya. Tadi sudah saya jelaskan kolom, database, document store, streaming, key value ya. Ini kolom database ya. Ini document store ya, key value store ya, dan ini yang new SQL ya. Nanti ini belum waktunya ya, belum waktunya. Oke, ya. Itu untuk teorinya dulu ya yang saya jelaskan terkait dengan NoSQL. Nanti kita akan lanjutkan dengan praktik ya menggunakan MongoDB ya. Kita akan gunakan MongoDB.